nih, Ustadz Khalid Basalamah sudah diperiksa, udah dipanggil sama KPK ya kan, sebagai saksi ahli. Tapi ini orang yang bersangkutan Yakut, kemana Yakut? Apa kabar otak kita, saudara? Apa kabar otaknya Yakut, saudara? Aduh, ini orang-orang pengkhianat umat ini kayak gini nih, pengkhianat umat. Kalah sama kafir Quraisy itu kan. Kafir Quraisy itu mereka kalau ada orang haji dulu waktu zaman Nabi SAW di Mekah ya kan, itu orang-orang haji berangkat datang ke Mekah disuguhin, dikasih air jam-jam ya kan, disambut ya kan oleh orang-orang Quraisy ya kan, dari manapun, dari Mesir, dari Syam, orang-orang haji nggak dialang-alangin, nggak. Bisa jadi nih. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Selasa 22 Juli 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Sepanjang perjuangan itu panjangnya urusin kuota haji. Aduh. Kuota haji bisa berbulan-bulan begini, bertahun-tahun gini kasusnya ya. Ya, beda sama Tom Lembong ya kan. Tom Lembong ya kan terbukti ya kan tidak menikmati uang hasil korupsi ya kan 4,5 tahun ya kan. Malah lucunya lagi Ustadz Khalid Basalamah sudah diperiksa, udah dipanggil sama KPK ya kan, sebagai saksi ahli. Tapi ini orang yang bersangkutan Yakut, kemana Yakut? Apa kabar otak kita, saudara? Apa kabar otaknya Yakut, saudara? Aduh, apa kabar otaknya yang katanya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kuota haji? Waduh, kacau. Dari suara.com nih saudara ya. Skandal kuota haji, Ustadz Khalid Basalamah udah diperiksa. Kenapa Yakut belum disentuh KPK? Waduh. Oh, mungkin Yakut bukan oposisi gitu ya. Oh iya. Mungkin Yakut bukan pro Anies Baswedan gitu ya. Oh. Mungkin Yakut itu bukan HTI gitu ya. Aduh. Mungkin Yakut itu bukan Muhyiddin Habib Rizik. Yakut itu bukan FPI ya. Jadi kayaknya diduga kuat tidak tersentuh ya kan. Apalagi dipanggil. Kita baca nih beritanya saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Agama Yakut hingga saat ini belum dimintai keterangan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Padahal sejumlah nama besar sudah diperiksa ya, seperti Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo ya kan membenarkan bahwa nama Yakut belum masuk daftar panggil penyidik, saudara. Belum masuk. Oh, kita husnuzon aja. Mungkin Yakut nanti dipanggilnya di akhirat gitu kali ya. Kita husnuzon aja ya kan. Mungkin nanti Yakutnya nanti diadili di pengadilan akhirat dulu gitu ya. Aduh, kacau kan. Menurut Budi ya kan, dari pihak KPK, hal ini terjadi karena penyidik memang belum melayangkan permintaan keterangan kepada Yakut, saudara. Namun Budi memastikan bahwa proses penyelidikan terus berjalan dengan memeriksa pihak-pihak lain yang relevan. Ya mudah-mudahan aja jadi nggak ngelebar kemana-mana gitu kan. Kan nggak lucu ya kan. Kalau ada berita, wah heboh ya kan, Ustadz Khalid Basalamah korupsi haji ya kan. Aduh, kacau. Jangan sampai ada begitu kan, framing ya kan. Padahal yang menterinya siapa, masa yang korupsi siapa gitu kan. Otak mana otak ya kan. Status Yakut ini diduga kuat belum disentuh ini tentulah menjadi sorotan, mengingat KPK sebelumnya telah memanggil sejumlah tokoh seperti Fadul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Ketua KPK yang sekarang, Setio Budi, pada kesempatan berbeda juga telah beri sinyal bahwa dugaan korupsi ini merupakan praktek lancung yang telah berlangsung lama, tidak hanya tahun 2024 tapi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2024 sendiri, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim telah menemukan kejanggalan serius, terutama terkait pembagian 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi. Saat itu isi Yakut membagi kuota tersebut 50-50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 lagi untuk haji khusus, yang kini menjadi salah satu titik awal penyelidikan oleh KPK. Penyelidikan terus, kapan naik status penyidik? Segera aja rakyatnya pengen minta keadilan gitu loh. Mana keadilan gitu kan? Tom Lembong aja ya kan 4,5 tahun. Terus kalau Yakut berapa tahun kira-kira? Seumur hidup? Atau 20 tahun atau 50 tahun atau hukum mati, ya kan? Atau gimana? Kan rakyat pengen tahu nih keadilan, apakah ada keadilan nih kan? Yang notabene ngapain juga ngarepin keadilan pada aturan hukum buatan akal manusia.
Nah, sekarang bola ada di tangan KPK. Usut tuntas ya, usut tuntas. Nah, kalau bagi saudara siapa nih? Ada 3 idola ya. Kayak pemain bola kan, ada Ronaldo, ada Messi, ada Buffon ya kan. Ini ternyata ada 3 idola. 3 mantan Menteri Jokowi ya kan terjerat kasus hukum. Wah, pertama ya kan Budi Ari yang diduga judi online. Nah, Budi Ari, ada juga Yakut ya kan dalam skandal dugaan kuota haji. Nah, yang ketiga nih yang lagi anget ya kan, Nadiem Makarim yang diduga terlibat pengadaan Chromebook. Siapa 3 menteri favorit saudara yang kayaknya harus dibinasakan atau gimana? Komentar dah di kolom komentar. Tentulah dibinasakan oleh hukum kan gitu kan. Nggak bisa, nggak boleh. Tuh kan anarkis main hakim sendiri. Pret. Yang harus dibina dia pas 3-3-nya ini. Yang paling berat siapa? Kalau ditanya Al-Fakir ya maunya 3-3-nya gitu kan. Hah. Yang kita tahu sebelumnya, mantan Menteri Agama Yakut diduga melanggar Undang-Undang Haji dalam pengelolaan kuota tahun 2024. Dugaan itu diungkap mantan Irjen Kemenak Muhammad Yasin. Dia menyebut Yakut nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan, menerbitkan yang namanya KMA 130/2024 yang mengubah porsi kuota haji. Nah, Pak Tom Lembong aja jabatannya itu cuma 1 tahun apa kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi diponisnya 4,5 tahun. Wah, tidak dapat aliran dana, Tom Lembong aja ditahan. Nah ini orang ya kan udah jelas ya kan diduga kuat, dugaan kuat. Masa iya ya kan masih juga diem-diem baik ini KPK ya kan. Aduh. Jangan sampai ya yang katanya niat melayani umat ya kan, sebagai Menteri Agama dia kan ngurusin haji kan, niatnya melayani umat, tapi giliran kuota haji ya, malah diduga dibagi-bagi kayak gorengan, kayak takjil ya kan. Yang antre kebagian, yang nggak antre juga kebagian. Jangan sampai, mudah-mudahan enggak. Yang deket kompor dapat jatah double gitu kan. Yang deket sama ormas dapat jatah juga gitu kan. Jangan sampai, karena Indonesia ini negeri kesatuan ya kan, bukan negeri ormas gitu kan. Keputusan KMA 130/2024 Menteri Agama, tapi kayaknya sih diduga kuat itu kebijakan buat ngatur angka kayaknya. Buat yang punya link, apalagi yang punya ordal diduga kuat. Padahal model-model kayak Yakut gini nih kayak Yakut kayak gini dan CS-CS-nya. Ini orang-orang ini nanti kalau mati semuanya ya kan. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini orang-orang pengkhianat umat ini kayak gini nih. Pengkhianat umat. Kalah sama kafir-kafir Quraisy itu kan. Kafir Quraisy itu mereka kalau ada orang haji dulu waktu zaman Nabi SAW di Mekah ya kan, itu orang-orang haji berangkat datang ke Mekah disuguhin. Dikasih air jam-jam ya kan, disambut ya kan oleh orang-orang Quraisy ya kan, dari manapun, dari Mesir, dari Syam, orang-orang haji nggak dialang-alangin, nggak. Bisa jadi nih kalau Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman sekarang nih, lihat kelakuan Yakut begini nih ya kan, diduga kuat menghalang-halangi jamaah haji ya kan. Orang-orang kafir Quraisy itu pada bengong kali ya, aplang-aplong kok. Nah itulah ciri-ciri orang pengkhianat. Nah dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat setiap pengkhianat mempunyai bendera. Nah, punya bendera ya. Kemudian dengan bendera itu diangkat sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Jadi benderanya yang paling tinggi, maka pengkhianatannya paling tinggi. Nah, ingatlah, tidak ada pengkhianat yang lebih jahat melebihi seorang pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apalagi ini pemimpin yang ngurusin umat. Waduh, ngeri. Kacau. Bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Kira-kira kapan ya Yakut diusut? Kapan Yakut ini dipanggil KPK? Kapan? Apakah nunggu tahun 2030 Indonesia bubar ya kan? Atau nunggu perang Asia Pasifik ya kan, Amerika dan Tiongkok di Laut Natuna ya kan? Atau nunggu lebaran Embe ya kan? Komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.